semuanya, kali ini saya bersama dengan Adrik yang beragama Kristen Protestan. Oke, untuk wawancaranya, yang soal pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama dalam agama Kristen? Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antar umat beragama yang berbeda. Ini sesuai ajaran Yesus Kristus yang mengasihi sesama manusia tanpa membedakan latar belakang agama. Oke, yang kedua, menurut Anda apa konsep yang dapat diterapkan dalam menciptakan kerukunan agama di dalam agama Kristen? Menurut saya, konsep yang dapat diterapkan mencakup saling menghormati, berdialog secara terbuka namun penuh kasih, bekerja sama dalam hal-hal kemanusiaan. Oke. Kristen Protestan percaya bahwa kasih adalah dasar dari setiap hubungan, termasuk dengan umat agama lain. Oke, yang ketiga, coba berikan contoh kerukunan umat beragama dari masing-masing beragama. Setiap agama sebenarnya mengajarkan hal-hal yang mendorong terciptanya kerukunan. Misalnya, Islam ada konsep rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat bagi alam. Dalam Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dalam Hindu ada prinsip tak tuan asiyah, artinya aku adalah engkau. Dalam Buddha dikenal ajaran metta atau cinta kasih kepada semua makhluk. Dan dalam ajaran Konghucu ada nilai Ren, yaitu kasih sayang dan kemanusiaan. Oke, yang keempat, menurut Anda apa manfaat dari membina kerukunan umat beragama? Menurut saya manfaatnya sangat besar, antara lain menciptakan perdamaian, menghindari konflik sosial, dan membangun masyarakat yang memiliki kasih dan toleransi. Oke, yang terakhir, bagaimana Anda menjalankan makna dan hidup dari kerukunan umat beragama dalam kehidupan Anda sehari-hari? Dengan menunjukkan sikap terbuka, tidak mencela keyakinan orang lain, bersikap adil, dan ikut kegiatan sosial lintas agama. Umat Kristen Protestan dipanggil untuk membawa damai dan kebaikan kemanapun, termasuk hubungan antar umat beragama. Oke, baik, terima kasih. Kali ini saya bersama dengan Randy yang beragama Buddha. Kita langsung mulai saja di pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian kerukunan umat beragama dalam agama Buddha. Menurut saya, kerukunan umat beragama dalam Buddha itu adalah hidup berdampingan secara damai, saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, tanpa adanya permusuhan ataupun diskriminasi. Dalam Buddhisme, semua makhluk dipandang sama dan patut diperlakukan dengan belas kasih, yaitu karuna, dan cinta kasih, yaitu metta, tanpa melihat latar belakang keyakinannya. Oke, yang kedua, kemukakanlah konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Dalam ajaran Buddha terdapat beberapa konsep penting, yaitu ada metta, yaitu cinta kasih universal kepada semua makhluk tanpa diskriminasi. Karuna, yaitu belas kasih terhadap penderitaan orang lain. Upeka, sikap seimbang dan tidak memihak dalam menghadapi perbedaan. Dan Kalamasutra, yaitu ajaran untuk berpikir kritis dan tidak fanatik, serta menghargai kebenaran dari manapun datangnya. Oke, yang ketiga, coba berikan contoh masing-masing agama tentang kerukunan umat beragama. Ada beberapa, yaitu ikut serta dalam kegiatan sosialitas agama, tidak memaksa ajaran Buddha kepada orang lain yang berbeda keyakinannya, dan mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama yang lainnya. Oke, yang keempat, apa manfaat membina kerukunan umat beragama? Terciptanya kedamaian dan ketentraman sosial, memperkuat persatuan dan kesatuan, mengurangi konflik dan pertikaian antar umat beragama. Oke, yang kelima, apa makna dan tujuan kerukunan umat beragama dalam agama Buddha? Maknanya itu hidup harmonis dengan semua umat manusia tanpa memiliki rasa kebencian dan dengan mendepankan cinta kasih, empati, dan pengertian terhadap perbedaan keyakinan. Tujuannya itu mewujudkan masyarakat damai dan bebas dari konflik. Oke, terima kasih. Ini saya bersama dengan Jessica yang beragama Kristen Katolik. Oke, langsung saja di pertanyaan pertama, jelaskan pengertian kerukunan umat beragama dalam agama Kristen Katolik. Dalam pandangan Katolik, kerukunan umat beragama adalah hidup bersama secara damai dan harmonis antara pemeluk agama yang berbeda dengan saling menghormati, menerima perbedaan dan bekerjasama demi kebaikan bersama. Nah, Gereja Katolik juga percaya bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dan dipanggil untuk hidup dalam kasih serta saling menghargai sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Oke, kedua, kemukakanlah konsep umat beragama dalam kerukunan umat beragama yang
umat Katolik diajar memahami dan menghargai ajaran agama lain. Terus ada toleransi aktif, bukan hanya menerima perbedaan, tetapi juga ikut menjaga dan melindungi hak orang lain dalam menjalankan kepercayaannya. Oke, yang ketiga, coba berikan contoh masing-masing agama dan tentang kerukunan umat beragama. Contohnya yaitu umat Katolik sering bekerjasama dalam kegiatan lintas agama seperti membuka puasa bersama umat Islam atau donor darah lintas agama. Nah, di dalam agama Islam juga ada dalam Islam diajarkan terus ini menunjukkan prinsip toleransi diajarkan di gereja Katolik. Oke. Yang keempat, apa manfaat membina kerukunan dalam umat beragama dalam agama Katolik? Manfaatnya ada beberapa, yaitu terciptanya perdamaian. Nah, contoh seperti sesuai ajaran Yesus, kerukunan membawa perdamaian dan menjauhkan konflik. Terus meningkatkan solidaritas sosial, yaitu umat beragama saling membantu dalam kesulitan bencana dan kebutuhan masyarakat. Oke, yang terakhir, apa makna dan tujuan kerukunan umat beragama? Maknanya itu umat Katolik dibangun untuk menghidupi kerukunan hubungan dalam tindakan nyata, yaitu mengasihi sesama tanpa memandang agama, tidak memaksakan iman kepada orang lain, melainkan menjadi saksi kasih Kristus melalui teladan hidup. Nah, juga ikut serta dalam kegiatan lintas agama. Oke, thank you. Oke, halo semuanya, perkenalkan. Kali ini kita bersama dengan Stanley yang beragama Konghucu. Oke, Stanley coba jelaskan pengertian kerukunan umat beragama dan agama Konghucu. Oke, kerukunan umat beragama dalam pandangan Konghucu adalah hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan sebagai bagian dari nilai-nilai ren atau cinta kasih dan li atau tata krama etika. Oke, yang kedua, coba kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan agama. Oke, yang pertama itu ada ren atau cinta kasih dan kemanusiaan terhadap sesama. Yang kedua itu ada li, etika sopan santun dan tata cara hidup harmonis. Yang ketiga, cong, kesetiaan dan ketulusan hati terhadap sesama. Yang keempat, su, sikap tengah rasa, menempatkan diri pada posisi orang lain. Oke, yang ketiga, coba berikan contoh masing-masing agama tentang kerukunan umat beragama. Oke, yang pertama, menghormati tempat ibadah agama lain, tidak mencela apabila mereka keyakinan berbeda. Yang kedua itu ada ikut serta dalam kegiatan sosial lintas agama seperti gotong royong, bantuan bencana atau acara kemasyarakatan. Yang ketiga ada menjaga ucapan dan sikap agar tidak menyakiti umat agama lain sesuai prinsip. Oke, yang keempat, coba diskusikan manfaat membina dalam kerukunan umat beragama. Oke, yang pertama ada terwujudnya harmoni sosial dan perdamaian dalam masyarakat. Yang kedua, tumbuhnya rasa saling percaya dan saling menghormati di antara umat beragama. Yang ketiga, menghindari konflik dan perpecahan yang bisa merusak tatanan masyarakat. Oke, yang terakhir nih, coba jelaskan makna dan tujuan kerukunan umat beragama. Oke, maknanya itu adalah bentuk nyata dari penerapan cinta kasih dan etika dalam kehidupan sosial. Setiap manusia adalah sahabat dalam kemanusiaan sehingga hidup berdampingan dalam damai adalah keharusan moral. Tujuannya itu adalah menunjukkan kehidupan yang harmonis, menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan mencapai kehidupan beradab. Oke, thank you Sandy. Oke. Kali ini kita akan wawancara Michael Salim yang beragama Hindu. Oke, Michael, yang pertama, coba jelaskan pengertian kerukunan umat beragama dalam agama Hindu. Menurut kerukunan umat yang beragama Hindu itu hidup berdamping secara damai dan saling menghormati antara umat agama sesuai ajaran Hindu seperti kasih dan ahimsa. Oke, kemudian yang kedua, coba kemukakan konsep yang menciptakan kerukunan dalam umat beragama dalam agama Hindu. Jadi menurut agama kasih dan artinya adalah ahimsa, artinya tidak menyakiti, dharma, artinya kewajiban hidup benar, kita karena artinya ini dengan Tuhan, manusia dan alam. Oke, ketiga, coba kasih saya contoh masing-masing agama tentang kerukunan umat